Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili. Kali ini kita akan membahas surah An-Nisa ayat 88 sampai 91 yang berjudul Awsaful Munafiqin wa Murawatuhum wa Muhawalatuhum Takfirul Muslimin wa Kaifiyata Mu'amalatihim. Sifat-sifat orang munafik, tipu daya mereka dan usaha mereka untuk mengkafirkan umat Islam serta cara berinteraksi dengan mereka. Di antara ayat yang akan kita baca ini, nanti kita akan sampaikan ya latar belakang turunnya, yaitu pada ayat ke-88 ini, ketika kaum munafikin melakukan propaganda saat sebelum perang Uhud. Di surah Ali Imran dulu kita bahas panjang lebar tentang cerita yang ada di surah Ali Imran ayat 121 sampai 179 ya, kurang lebih 58 ayat bercerita tentang perang Uhud. Yang di situ sebelum peperangan ada propaganda dari orang-orang munafik. Mereka merayu atau melakukan tipu daya. Ada pada awalnya 1000 tentara kaum muslimin yang akan berangkat ke medan Uhud. Tapi dari 1000 itu 300 orang disersi pulang, ya, tidak jadi berangkat ke medan perang dikarenakan ditipu ya oleh orang-orang munafik, dirayu dan ditipu sehingga mereka tidak jadi berangkat ke medan Uhud. Nah, karena ulah orang-orang munafik inilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat bagaimana cara memperlakukan orang-orang munafik ini. Maka turunlah ayat ke-88 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini. Mengapa kamu wahai orang-orang mukmin terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Wallahu arkasahum bima kasabu. Padahal Allah mengembalikan mereka pada kekufuran karena usaha mereka sendiri. Aturiduna antahtu man adallallah. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya engkau wahai Nabi Muhammad tidak akan menemukan jalan baginya untuk diberi petunjuk. Hidayah itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, wa yudhillu man yasha,
menyesatkan siapa yang dikehendaki. Abu Thalib yang luar biasa dalam membela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengorbankan harta dan semua yang beliau miliki, tetapi Allah tidak memberikan hidayah, maka Rasulullah tidak berkuasa memberikan petunjuk kepada Abu Thalib sampai akhir hayatnya. Pada saat terjadi blokade total, al-muqatta'ah al-'amah, jadi ada lockdown total yang pernah terjadi pada tahun ke-7 kenabian. Bani Muthalib dan Bani Hashim tidak boleh berinteraksi dengan kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Semuanya mengisolir Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh memberikan segala sesuatu, tidak boleh menikahkan anaknya, tidak boleh menikah dengan mereka. Pokoknya total tidak boleh berinteraksi dengan dua Bani Hashim dan Bani Muthalib ini, sehingga kaum muslimin berada dalam krisis yang luar biasa. Itu tidak terjadi 1-2 hari, 1-2 bulan, tapi terjadinya 3 tahun berturut-turut. Tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Yang dari isolasi total itulah akhirnya dampak diantaranya adalah Abu Thalib sakit dan meninggal, kemudian Khadijah juga sama, sakit dan meninggal. Ada 5 orang dari orang-orang Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy yang berjasa dalam penyelesaian isolasi total itu. Jasanya luar biasa sehingga orang-orang kafir Quraisy membatalkan perjanjian. Nah, 5 orang ini tidak ada satupun ya menurut pendapat yang kuat yang pada akhir hayatnya masuk Islam. Ini kan unik. 5 orang ini sudah berjasa untuk membantu Rasulullah dan kaum muslimin selesai dari isolasi total itu. Nah, kemudian pada akhir hayatnya ada sebagian yang diragukan ya pendapat masuk Islam, tapi yang rajih, pendapat yang kuat, tidak ada satupun yang masuk Islam. Mereka meninggal dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah. Nah, itulah yang luar biasa. Hidayah ini mahal sekali jamaah sekalian. Kita yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala, berislam sejak kecil, kita dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Mari kita jaga, kita rawat sebaik-baiknya hidayah ini. Semangat berislam ini kita rawat supaya tidak luntur, tidak lepas dari diri kita. Kemudian ayat ke-89, Wattu law takfuruna kama kafaru. Mereka sangat menginginkan agar kamu mau menjadi kufur sebagaimana mereka telah kufur. Fatakununa sawa'ah, sehingga kamu sama dengan mereka, tidak ada bedanya. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Janganlah kamu jadikan siapapun di antara mereka sebagai teman setia sebelum mereka berpindah pada jalan Allah atau berhijrah. Fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Jika mereka berpaling, maka tawan dan bunuhlah mereka dimanapun kamu temukan mereka. Wala tattakhidhu minhum waliya wala nasira. Janganlah kamu jadikan
seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan jangan pula sebagai penolong. Inilah Allah mengingatkan tentang tipu daya kaum munafikin dan bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Harus hati-hati supaya tidak terperangkap dengan muamalah konspirasi orang-orang munafik. Berikutnya yaitu adanya jaminan hak netral. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali orang-orang yang menjalin hubungan dengan suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu ada perjanjian damai. Mereka jangan dibunuh atau jangan dilawan. Au ja'ukum hasirat suduruhum. Demikian pula jika ada orang-orang yang datang kepadamu sedangkan hati mereka berat untuk memerangi kamu, au ayyuqatilukum, ya, untuk memerangi kalian, au yuqatilu qaumahum, atau mereka memerangi kaumnya. Walau sya'allahu la sallatahum alaikum. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia berikan kekuasaan kepada mereka untuk menghadapi kamu. Fala qatalukum, maka sehingga mereka memerangi kalian. Fa in i'tazalukum falam yuqatilukum. Akan tetapi jika mereka membiarkanmu, tidak mengganggumu, tidak memerangimu, dan menawarkan wa alqau ilaikum assalam, yang memberikan tawaran perdamaian kepada kalian, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka dalam hal ini Allah tidak memberi jalan bagimu, ya, untuk menawan dan membunuh mereka. Jadi boleh berdamai apabila mereka tidak melakukan perlawanan, tidak mengganggu kepada kaum muslimin. Kemudian bagaimana cara berinteraksi dengan kaum munafikin dijelaskan pada ayat 91 ini. Satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum. Akan kamu dapati golongan lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Kullama rutu ilal fitnati urkisu fiha. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah, yaitu artinya kesyirikan, mereka pun terjerumus ke dalamnya. Fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikum assalama. Oleh karena itu, jika mereka tidak membiarkanmu, tetap mengganggumu, tidak pula mau menawarkan perdamaian kepadamu, wa yakufu aydiyahum, dan mereka menahan tangan mereka dari memerangimu, fakhuduhum waqtuluhum, maka dalam hal ini dipersilahkan, tawanlah dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temukan mereka itu, haitsu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Merekalah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata terhadap untuk menawan dan membunuh mereka. Nah, inilah jemaah sekalian, ada 4 ayat mulia yang terkait bagaimana cara interaksi kita dengan orang-orang munafik, ya. Kalau kita baca dari sababun nuzul, ya, sebab turunnya ayat ke-88, riwayat pertama disebutkan oleh Zaid bin Thabit, pasukan muslim berangkat ke perang Uhud, lalu sekelompok orang kaum munafik membelot dan kembali ke Madinah menghasut para sahabat tadi. Para sahabat pun terbelah menjadi 2 opini. Sebagian berkata kita harus memerangi mereka, sebagian lain berkata jangan, ya, mereka masih mukmin. Maka turunlah ayat 88 sebagai teguran atas perselisihan ini. Mengapa gara-gara pensikapan kepada kaum munafikin kalian berbeda pendapat? Tidak perlu, ya.
tidak perlu berbeda pendapat tentang kondisi mereka itu. Riwayat kedua dari Ibnu Abbas terkait beberapa orang di Mekah yang mengaku masuk Islam namun tetap membantu kaum musyrik. Nah, ketika mereka keluar dari Mekah untuk berdagang, para sahabat berselisih apakah boleh memerangi mereka atau tidak. Jadi agak berbeda dua versi ini, ya semuanya saling melengkapi, yang lebih kuat riwayat yang pertama. Adapun sebab turunnya ayat ke-90 bahwa pasca perang Badar dan Uhud, umat Islam meraih banyak kemenangan. Mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW akan mengutus Khalid bin Walid untuk mendatangi kaumnya Bani Mudlaj, Suraqah bin Malik segera menghadap Rasulullah SAW untuk mengajukan perjanjian damai. Rasulullah SAW menyetujuinya dan memerintahkan Khalid untuk menyepakati perjanjian tersebut. Isinya Bani Mudlaj dan umat Islam sepakat untuk tidak saling menyerang, serta Bani Mudlaj berkomitmen akan masuk Islam jika kaum Quraisy nanti telah masuk Islam. Peristiwa perdamaian dan sikap netral inilah yang menjadi sebab turunnya ayat ke-90 tadi. Illal ladzina yasiruna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali kepada orang-orang yang sampai kepada kaum antara kalian dengan mereka itu perjanjian, ya, semacam disebut kafir yang mu'ahad, kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Adapun tentang keserasian atau munasabah antara ayat ini dan yang sebelum-sebelumnya, rangkaian ayat ini masih menerangkan tentang sikap kaum munafik yang hina. Awal rangkaian ayat ini menegaskan bahwa kaum mukminin tidak perlu berbeda pendapat dalam menyikapi orang-orang munafik. Juga tidak perlu terpecah menjadi dua kelompok. Kekafiran orang munafik sangat jelas, sehingga mereka harus dianggap kafir dan diperangi. Ayat sebelumnya yaitu ayat 60 sampai 63, kemudian 64 sampai 68, 72 sampai 73, dan juga ayat-ayat setelahnya nanti ya 142 sampai 143 juga menerangkan ancaman dan penolakan terhadap sikap dan perilaku orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang saat itu munafik yang disebut dengan munafik dari sisi aqdiyah, i'tiqadnya, keyakinannya, ataupun secara zahir ya, menampakkan keislaman dan batinnya menyimpan kekafiran. Ini munafik i'tiqadi yang hukumnya kafir ya, hanya zahirnya saja seolah-olah muslim, yang berada di bawah pengaruh saat itu di Madinah. Ada tokoh atau gembong munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, inilah yang menjadi tokoh sentral di Madinah, melakukan tipu daya untuk seperti musuh dalam selimut. Berikutnya tentang penjelasan tafsir dan kandungan hukum atau fikih dakwah dan siasah yang ada di ayat-ayat ini. Poin A, celaan terhadap sikap ragu menghadapi kemunafikan, ayat 88 sampai 89. Allah Ta'ala menegur umat Islam yang berselisih paham dalam menyikapi orang munafik yang sudah jelas-jelas berkhianat. Kaum munafik telah kembali pada kekufuran karena tabiat buruk mereka sendiri, arkasahu bima kasabu, karena mereka ulahnya mereka sendiri, maka Allah mengembalikan kepada kekufuran diakibatkan upaya mereka sendiri. Orang munafik menginginkan umat Islam menjadi kafir seperti mereka agar sama-sama sesat. Kemudian berikutnya tentang hukum-hukum hijrah. Ayat ini melarang menjadikan mereka sebagai pemimpin atau teman setia yang disebut aulia, sampai mereka membuktikan keimanannya dengan berhijrah di jalan Allah. Jika mereka berpaling dan menampakkan permusuhan aktif,
maka mereka boleh ditawan atau diperangi. Kebetulan kita saat ini berada di awal tahun Hijriah Muharram 1448 Hijriah. Di samping kita perlu untuk melakukan hijrah makaniyah, kalau dulu dari Mekah ke Madinah, kalau saat ini ya konteksnya dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, yang kondusif. Yang lebih penting adalah hijrah secara maknawiyah, hijrah dalam bentuk yang abstrak, yang tidak secara kasat mata, ya. Hijrah dari keburukan ya, menuju kepada kebaikan, hijrah dari syirik menuju tauhid, hijrah dari bid'ah ke sunnah, hijrah dari perbuatan maksiat kepada amal soleh. Nah, disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, wal hijratu anwarun. Hijrah ini ada beberapa macam. Minha diantaranya al hijratu ilal Madinah, yang dulu dilakukan Rasulullah, hijrah dari Mekah ke Madinah linusratin Nabi, untuk menolong Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang Yathrib saat itu, pada saat Bayatul Aqobah yang kedua, yang terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun ke-13 kenabian. Kalau Bayatul Aqobah yang pertama Dzulhijjah tahun 12 kenabian, 12 orang dari Yathrib masuk Islam. Kemudian setelah itu diutuslah Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Yathrib dan berhasil mendakwahkan Islam, ya, sehingga setiap rumah yang ada di Yathrib saat itu mengenal Islam dan sebagian masuk Islam. Apalagi tokoh-tokoh dari Aus dan Khazraj, ada Sa'ad bin Mu'adz, ada Sa'ad bin Ubadah masuk Islam, ya lebih mudah lagi kerja Mus'ab bin Umair untuk mendakwahkan orang-orang Madinah. Dan pada bulan Dzulhijjah tahun ke-13 kenabiannya, datanglah rombongan di sela-sela menunaikan haji, kemudian mereka berbaiat di Baitul Aqobah, ya, di Mina. Ada 73 laki-laki dan ada 2 wanita, yang intinya menyampaikan berjanji setia kalau Nabi Muhammad SAW mau berpindah ke Yathrib, maka mereka akan menolong Rasulullah, memberikan fasilitas, memberikan dukungan penuh kepada Rasulullah dan para sahabat di kota Yathrib. Nah, maka Nabi pun merespon panggilan itu. Beliau akhirnya berhijrah, dan ketika Nabi sudah sampai di Madinah yang sebelumnya bernama Yathrib, dirubah menjadi Madinatul Rasul, kotanya Rasulullah. Kemudian untuk tahap berikutnya disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bersinar, yang bercahaya. Ini ya hijrah jenis pertama yang kemudian dikatakan Rasul, la hijrata ba'da fathi Makkah. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah, karena Makkah sudah menjadi Darul Islam setelah menaklukkan kota Makkah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Berarti Makkah sudah takluk menjadi Darul Islam, tidak perlu berpindah dari Mekah ke Madinah. Tetapi berlaku untuk yang lainnya, ya, yang saya katakan bisa jadi tempat yang tidak kondusif berpindah ke tempat yang lebih kondusif dalam dari pandangan Islamnya, ya, bukan kondisi yang lainnya, pertimbangannya. Yang kedua adalah hijratul munafikin ma'an Nabi fil ghazawat. Jadi meninggalkannya orang-orang munafik bersama Nabi di perang-perang. Munafik yang meninggalkan Rasul, hijrah artinya meninggalkan. Mereka tidak mau bersama Rasulullah dalam banyak peperangan. Jadi sudah kita sebutkan perang Uhud, ada juga sesudahnya perang Khandaq atau perang Ahzab. Mereka melakukan tipu daya, bekerja sama dengan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Muslim untuk memusuhi Islam dari dalam. Kemudian pada perang Tabuk tahun 9 Hijriah, mereka juga memprovokasi, ya, supaya tidak berangkat berperang bersama Rasulullah. Yang ketiga,
hijratu man aslama fi daril harbi fa innaha wajibah. Hijrahnya orang yang masuk Islam di negara kafir. Kalau ada komunitas kaum muslimin yang berada di negara kafir yang tidak kondusif jadinya, karena ketika di sana tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam, maka lebih dianjurkan untuk meninggalkan negaranya. Kemudian keempat adalah hijrahnya kaum muslimin dari yang diharapkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana hadis Nabawi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Yang kelima yaitu hijratu ahlil ma'asi hatta yarji'u ta'tiban lahum. Meninggalkan orang-orang yang biasa melakukan kemaksiatan sampai mereka kembali, artinya bertaubat, sebagai bentuk pemberian adab ya, untuk mendidik mereka. Ya, ini diantara contohnya adalah ketika pada perang Tabuk, mungkin pernah saya singgung ya, ada beberapa sahabat, 3 orang sahabat yang tanpa udzur tidak ikut ke perang Tabuk, diantaranya Ka'ab bin Malik. Maka Nabi dan para sahabat memberikan pelajaran ya, dengan tidak berinteraksi kepada orang-orang ini dalam waktu 50 hari ya, tidak ditegur sapa dan tidak berinteraksi dengan orang ini. Ketika mereka sudah bertaubat, ya akhirnya kembali normal. Nah, itulah meninggalkan orang-orang ahlul maksiyah atau orang fasik. Pada saat ini kita dianjurkan ya, apabila tidak ada niat untuk berdakwah. Kalau kita niat untuk berdakwah, menyampaikan nasihat dan juga mendakwai mereka supaya insaf dari kemaksiatannya, itu boleh, asalkan kita tidak terpengaruh dengan kemaksiatannya. Poin B adalah golongan yang dilindungi atau mendapat suaka keamanan, ayat ke-90. Islam tidak membabi buta dalam perang. Syekh Wahbah menekankan adanya 2 golongan munafik atau kafir yang haram diperangi berdasarkan 90, yaitu poin 1, kelompok aliansi. Orang-orang yang bergabung atau mengikat janji setia perdamaian dengan kaum atau suku yang sudah memiliki perjanjian damai yang disebut muahadah dengan umat Islam. Ini tidak boleh diperangi. Poin kedua, kelompok netral atau pasifis. Orang-orang yang datang kepada umat Islam dalam kondisi dada mereka sempit atau enggan. Mereka tidak mau memerangi umat Islam, tetapi juga tidak tega memerangi kaumnya sendiri. Nah, maka Allah melembutkan hati mereka untuk netral. Jika mereka tidak mengganggu, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menahan diri dari memerangi mereka. Nah, sedangkan kelompok ketiga yaitu kaum munafik oportunis, ayat 91. Ayat ini membahas tipe munafik yang mencari aman di 2 kaki. Yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum. Mereka ingin supaya diri mereka aman, kaumnya aman. Di depan berlagak muslim agar aman dari pedang kaum mukmin, di belakang kembali menyembah berhala agar aman di lingkungan kaum musyrik. Ini disebutkan di awal Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Ketika mereka kembali kepada teman-teman akrab mereka, kepada kelompoknya mereka mengatakan qalu inna ma'akum. Kami bersama dengan kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya bersenda gurau saja. Kami selalu bersama kalian. Kalaupun kami mengunjungi kaum muslimin itu hanya senda gurau saja, pura-pura saja. Nah, itulah ciri orang munafik oportunis. Setiap kali diajak kembali pada fitnah atau kesyirikan atau memerangi Islam, mereka langsung terjun ke dalamnya, semangat untuk memerangi kaum muslimin.
Maka di sini ada tindakan tegas ya. Jika mereka tidak menarik diri dari mengganggu Muslim, tidak menawarkan perdamaian, dan tidak menahan tangan mereka dari peperangan, maka mereka harus diperangi dimanapun ditemukan. Nah, tapi ini nanti akan kita bahas ya kalau masih ada waktu. Tidak terjadi ya pada saat di Madinah, karena mereka tidak secara vulgar memberikan pertentangan kepada dakwah Islam ya, mereka hanya bermain di belakang, tidak secara terang-terangan memerangi kepada kaum muslimin. Selanjutnya tentang fikul hayah atau pesan utama dan implementasi kontemporer. Di akhir pembahasannya Syekh Muhammad Zuhaili merangkum beberapa hikmah nyata untuk kehidupan kita saat ini supaya kita bisa menjadikan ayat-ayat mulia ini menjadi panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pentingnya persatuan sikap umat. Umat Islam tidak boleh lemah atau terpecah suara ketika menghadapi kebatilan yang sudah jelas dan nyata. Nah, persoalannya kan kadang-kadang kebatilan ini belum jelas dan belum nyata, masih pro kontra. Ini menjadi ya tidak satu suara umat Islam ini, menjadi terpecah. Ini masalah yang pelik ya. Tapi kalau sudah jelas kebatilannya jelas-jelas dan sudah nyata, maka umat Islam tidak boleh pecah dalam menghadapi kebatilan tersebut. Yang kedua, prinsip keadilan dalam Islam. Islam adalah agama perdamaian. Perang dalam Islam sifatnya defensif, membela diri, dan taktis. Jika musuh menawarkan perdamaian atau memilih netral, Islam melarang keras adanya pertumpahan darah. Nah, ini penting ya. Kita umat Islam ini tidak haus kekuasaan atau tidak haus darah, tidak disebarkan dengan kekerasan. Nanti ada jawaban dari syubhat yang disampaikan oleh kaum orientalis. Islam tersebar dengan kekerasan, nanti ada jawabannya. Jadi Islam ini adalah agama yang tegak di atas prinsip keadilan. Islam berdiri di atas prinsip keadilan dan objektivitas. Tidak ada kezaliman sama sekali, tidak memihak. Dan dalam sejarah banyak contoh bagaimana Nabi dan para sahabat mempraktekkan hukum-hukum yang adil ini ya, yang tidak berat sebelah, netral ya. Umat Islam selama dalam hal yang diperlakukan dengan baik ya, dengan objektif, maka dihadapi dengan sikap yang adil dan jujur. Kemudian bahaya sikap oportunis atau mencari aman sendiri. Nah, sikap bermuka dua demi keuntungan duniawi sangat dicela. Seseorang harus memiliki prinsip yang jelas dalam hidup, bukan menjadi dalam tanda kutip bunglon yang merugikan tatanan sosial dan agama. Nabi mengatakan la takun imma'ah. Jangan kamu menjadi pribadi seperti bunglon. In ahsanan nasu ahsantum, kalau mereka baik kalian baik, wa in asa'u ya, kalau mereka buruk kalian menjadi buruk. Nah, itu tidak boleh ya, sifat oportunis ini ya. Ya, kita tidak menunjuk orang per orang. Yang penting kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Apakah masih ada sikap-sikap oportunis yang tercela ya? Sifat-sifat buruk itu mari kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Tidak mencari aman sendiri ya. Kaum muslimin hendaklah memiliki sikap yang tegas untuk membela kebenaran dan untuk menegakkan keadilan itu. Baik, berikutnya ada pertanyaan. Bagaimana kita menerapkan konsep tegas pada kemunafikan di era modern tanpa terjebak pada sikap mudah mengkafirkan atau istilahnya takfiri?
Maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah kita perlu untuk pahami konteks ayat. Ayat ini turun dalam konteks perang fisik dan pengkhianatan politik militer, bukan dalam kondisi sosial damai seperti sekarang. Kemudian fokus pada sifat, bukan vonis personal tadi. Di era modern, tugas kita adalah tegas menolak sifat-sifat kemunafikan ya, seperti berbohong, khianat, dan adu domba dalam kehidupan sehari-hari. Bukan memvonis status iman atau mengkafirkan orang lain. Jadi kita ini nahnu du'at ya, kita ini adalah para dai yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan Islam, menyampaikan kebaikan, norma-norma kebaikan. Walasna qudhat, kita ini bukan hakim. Kalau dai mengajak, kalau hakim memvonis. Kita mengajak secara persuasif dengan pendekatan-pendekatan yang halus yang diterima oleh akal sehat oleh masyarakat. Sedangkan kita bukan hakim. Kalau hakim ini bukan tugas kita ya, yang bisa menuduh ini sesat, ini buruk dan sebagainya. Itu kita hanya sekedar untuk memberikan rambu-rambu atau penjelasan ya. Semua kembali kepada diri kita ya. Jangan sampai kita mudah untuk memberikan label-label yang tidak tepat pada orang lain, yang itu terutama dalam masalah-masalah yang masih zon ya, masih ada spekulasi dalam hal pemahaman ya. Jadi kalau dalam mensikati ayat-ayat ataupun hadis ya, dalam hal nusus itu kan ada makna, kemudian ada dilalah. Makna itu ada tekstual, kemudian dilalah itu makna yang kontekstual pemahaman. Kadang-kadang tidak sama antara makna harfiah dengan makna yang disebutkan di situ ya. Contoh yang mudah itu kisah di surah Yusuf ya. Was'alil qaryatal lati kunna fiha, tanyakan kepada kampung yang kami lewati. Nah, ini pengaduan ataupun pembelaan dari saudara-saudara Nabi Yusuf ketika ayahnya tidak percaya kalau adiknya Nabi Yusuf ditinggal di Mesir karena ditahan oleh raja. Nah, itu saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, tanyakan kepada Korya. Korya di sini kan maknanya kampung ya, ataupun negeri. Tapi yang dimaksud dilalah, penunjukan pemahaman adalah ahlal Korya, penduduknya yang kita tanya, bukan kampungnya. Nah, jadi contoh yang gampang bahwasanya ada dilalah dalam ayat ataupun teks tertentu yang berbeda dengan makna secara zahirnya. Nah, ini perlu dikaji sehingga kita dalam mensikapi teks itu juga harus tertata ya, harus sesuai dengan petunjuk yang diwariskan oleh para ulama kita dulu. Kemudian wewenang otoritasnya ya. Penilaian terhadap pengkhianatan negara atau agama adalah wewenang pengadilan dan otoritas hukum ulama atau pemerintah, bukan hak individu atau kelompok masyarakat. Nah, kadang-kadang dalam bab ini ijtihad ya, dalam memberikan vonis yang itu adalah sifatnya ijtihad. Itu ada orang-orang tertentu yang lebih berbicara pada ijtihad pribadinya. Nah, ijtihad ini kalau dari pelakunya ada ijtihad jama'i yang kolektif, ada ijtihad fardi, ijtihad pribadi. Nah, kadang-kadang banyak kasus ijtihad pribadi itu yang salah, tidak tepat daripada ijtihad jama'i. Saya kasih contoh ya, walaupun dalam hal ini kontroversi ya, pada zaman pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan dulu. Itu pada saat sebelumnya sudah ada perjanjian antara Muawiyah dengan Hasan bin Ali.
Hasan bin Ali mau lengser dari kekhalifahan, yaitu hanya sebentar saja, 6 bulan saja Hasan bin Ali jadi khalifah, kemudian diserahkan kepada Muawiyah. Dan di antara klausul perjanjiannya, nanti Muawiyah ketika akan meninggal itu komitmen mengembalikan kekhalifahan kepada kaum muslimin, yaitu berbasis syuro, musyawarah. Siapa yang ditunjuk itu terserah kaum muslimin, ya. Barangkali semacam ada ahlul hali wal aqdi, ya. Ada formatur, ya, sebagaimana yang dilakukan pada era-era sebelumnya. Nah, ternyata Muawiyah sebelum meninggal itu beristihad secara pribadi mengangkat putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Jadi dia sudah diposisikan waliul ahdi, ya, seperti pangerannya, ya, kayak Muhammad bin Salman saat ini. Yang berkuasa ya dia itu, ya, ayahnya hanya simbol saja. Nah, jadi Muawiyah tidak komit dengan perjanjian dengan Hasan bin Ali pada saat sebelumnya itu. Nah, ini contoh, dia berijtihad secara pribadi karena melihat kondisi kaum muslimin saat itu rentan. Kalau dibiarkan, diflorkan kepada kaum muslimin, nanti persepsinya itu timbul perpecahan dan membuat atau berdampak pada pertumpahan darah. Jadi dia berijtihad pribadi yang ini ditentang pada akhirnya oleh kebanyakan ulama di negeri-negeri Islam, ya. Di Muawiyah di Syam posisinya, ya. Kemudian ulama-ulama yang lain tidak setuju dengan ijtihad pribadinya Muawiyah, dan ternyata betul, ya. Karena ya pertama tadi tidak komitmen dengan perjanjian, kemudian yang kedua akhlak kepemimpinan daripada Yazid ini tidak pas, ya. Orangnya tidak cocok untuk menjadi pemimpin atau khalifah karena akhlaknya yang buruk. Akhirnya terjadi, ya, Husain, ya, bin Ali tidak mau membaiat, ya. Kemudian penduduk Kufah memberikan dukungan kepada Husain. Akhirnya Husain meninggalkan Mekah untuk menuju kepada Kufah. Kufah itu di Irak sana, ya. Ternyata sebelum sampai ke sana, yaitu di Karbala. Karbala ini kota sekitar 1 jam, ya, sebelum Kufah. Jaraknya mungkin sekitar 75 km sebelum Kufah itu dihadang oleh tentara dari Kufah yang saat itu gubernur Kufah sudah diganti oleh Khalifah Yazid dengan orang pilihannya yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Ini orang yang bengis, yang kejam, yang sebelumnya penduduk Kufah memberikan dukungan kepada Husain untuk diangkat dibaiat sebagai khalifah, tapi setelah dipimpin oleh gubernur Ubaidillah bin Ziyad ini, mereka ketakutan karena dia bertindak secara represif, secara keras dan kejam. Siapa yang akan membaiat Husain maka akan dibunuh, termasuk utusan Husain yang sebelum Husain datang itu mengutus sepupunya bernama Muslim bin Aqil bin Abi Thalib, itu dibunuh oleh Ubaidillah. Ubaidillah mengutus pasukan untuk menghadang Husain di Karbala. Awalnya hanya 4.000, kemudian ditambah sampai sekitar 20.000-an, dipimpin oleh panglima yang ini mungkin panjenengan kaget, ya, namanya Umar bin Sa'ad. Sa'ad bin siapa? Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan salah satu sahabat mulia yang diberikan janji Rasulullah masuk surga, ya, tanpa hisab, itu salah satu putranya yang bernama Umar ini pengkhianat. Jadi dia awalnya ragu-ragu, tidak mau memimpin pasukan, tapi diancam oleh Ubaidillah, kalau kamu nggak mau memimpin pasukan maka dipecat dari gubernur Roy. Maka dia terpaksa, ya, untuk memimpin. Kemudian ya di sana tidak imbang, ya. Husain hanya membawa keluarganya, tentaranya 72 orang saja menghadapi 4.000 sampai 20.000 dari Kufah. Itu nggak imbang.
Akhirnya Sayyidina Husain, mereka sudah terisolir, nggak boleh minum dulu ya, kehausan. Husain banyak mendapatkan ini ya, anak panah yang di tubuhnya, kemudian jatuh dari kuda, ditusuk, kemudian dipenggal lehernya ya, dengan pokoknya kejam sekali, luar biasa dan seterusnya. Ini peristiwa Karbala terjadi pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Ini yang kemudian orang-orang Syiah yang memperingati dengan rintihan-rintihan yang tidak diajarkan ya dalam Islam. Jadi Sayyidina Husain syahid insyaallah. Adapun orang-orang yang zalim, ada 5 tokoh yang berperan di situ. Pada akhir hayatnya mereka meninggal dalam keadaan yang mengenaskan ya. Rata-rata dihukum pancung karena namanya dinamika politik. Pada akhirnya ada tokoh namanya Mukhtar Tsaqafi berkuasa dan orang-orang yang melakukan kezaliman kepada Husain ini diadili, dikisos masing-masing ya, dihukum pancung juga. Nah, itulah keadilan yang diterima oleh orang-orang yang zalim. Nah, terakhir di sini bagaimana ayat ini membantah tuduhan orientalis yang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang dan darah. Ini syubhat tadi. Adanya ini jawabannya adalah adanya jaminan hak netral ayat 90. Ayat 90 secara tegas melarang umat Islam memerangi orang-orang yang memilih netral atau tidak ikut campur dalam permusuhan. Jawaban berikutnya, prinsip damai lebih utama. Jika musuh menawarkan perdamaian atau assalam dan menahan diri dari menyerang Islam, mewajibkan umatnya untuk menahan diri dan melarang pertumpahan darah. Jawaban ketiga, perang hanya untuk membela diri. Perang dalam Islam bukan untuk memaksa orang memeluk agama, melainkan sebagai tindakan defensif untuk melawan agresi, kezaliman dan pengkhianatan yang merusak keamanan bersama. Nah, adapun tadi yang saya ceritakan sedikit tadi ya, dinamika perpolitikan di kalangan kaum muslimin ini tidak lepas dari tipu daya di belakang mereka ya, orang-orang yang orang kafir, orang munafik, orang-orang yang menyusup ke barisan kaum muslimin inilah yang melakukan propaganda dan adu domba kepada kaum muslimin untuk membuat mereka satu dengan yang lain saling bermusuhan. Karena kalau kita baca ya dalam sejarah misalnya Muawiyah sedikit saja ya, seolah-olah tokoh Muawiyah ini kan ya pada posisi dalam pandangan umat Islam pada umumnya kan orang yang zalim dan susah diatur ya, dan banyak berkhianat. Tetapi sebenarnya kalau kita kilas balik, Muawiyah ini salah satu sahabat yang secara tersirat mendapatkan janji Rasulullah surga. Dalam sebuah ayat disebutkan nanti yang memimpin pasukan yang akan melewati laut ini akan masuk surga. Dan ternyata setelah beliau Nabi wafat ya pada pemerintahan Utsman, Muawiyah ini memimpin pasukan ekspedisi untuk dikirim ke Siprus dan melewati laut. Jadi para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan janji pada hadis ini adalah Muawiyah. Nah, jadi beliau adalah orang yang mendapat janji dan termasuk penulis wahyu dan juga mendapat doa khusus dari Rasulullah. Nah, adapun yang saya sampaikan tadi itu tidak adalah merupakan ijtihad secara pribadi yang bisa jadi itu adalah salah, tetapi kita tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada semuanya dan minimal tawakuf, netral saja, tidak memvonis sana memvonis sini, supaya kita tidak taklid ya, tidak ikut-ikutan, apalagi kita yang tidak dibarengi dengan dasar-dasar tertentu. Demikianlah tafsir ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya untuk waspada, hati-hati kepada tipu daya kaum munafikin, terutama era saat ini ya, yang mungkin ada indikasi-indikasinya ya, tetapi kita tidak boleh memvonis ya, karena nifak ini ada dua macam, ada nifak i'tiqadi yang membuat orang kafir, ada nifak amali yang tidak sampai menjadikan orang itu
kafir ya. Kalau dia bicara bohong, kalau dia berjanji khianat, kalau dia berjanji dia ingkari, kalau dia percaya dia khianat, itu masuk dalam kategori nifak amali yang tidak sampai menjadikan pelakunya itu kafir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.